Halo, salam sejarah. Berjumpa lagi dengan Pak Niko di situasi yang lebih segar di tahun baru ini, tahun 2021. Saat ini saya akan cerita sedikit tentang latar belakang reformasi 98 di Indonesia. Kenapa sih mesti ada reformasi? Bukannya pemerintahannya baik-baik saja nih, berlangsung hampir 32 tahun malah dan sebagainya. Kenapa mesti ada reformasi? Saya akan membahas dari sisi politik dan dari sisi ekonomi terutama. Jadi dari sisi politik, jadi ukuran pemerintahan yang demokrasi rata-rata itu ukurannya adalah pemimpin hanya dipilih dalam 2 periode saja. Jadi periode pertama misalnya 5 tahun atau 4 tahun atau 6 tahun, dan periode berikutnya sekitar 4, 5 atau 6 tergantung kesepakatan atau konstitusi di negara tersebut. Tapi banyak di pandangan-pandangan para ahli menganggap kalau pemimpin itu lebih berkuasanya lebih daripada 2 periode itu berbahaya. Jadi ada pendapat dari Lord Acton, katanya power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Yaitu, jadi salah satu dasarnya seperti itu. Jadi kalau orang berkuasa sudah sekian lama itu berbahaya bagi demokrasi. Jadi Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memang sudah diatur bahwa pemimpin hanya dipilih 5 tahun dan kemudian bisa dipilih kembali. Sayangnya sebelum amandemen, undang-undang itu tidak dibatasi lagi nih kata-kata dapat dipilih kembalinya. Jadinya akhirnya di masa Orde Baru dapat dipilih kembalinya itu diinterpretasikan dengan dapat dipilih kembali, dapat dipilih kembali, dan dapat dipilih kembali. Jadi terus-terusan. Itu yang membuat keadaan semakin runyam. Terusnya apa sih penyimpangan yang bisa terjadi? Penyimpangan yang bisa terjadi adalah nantinya ya tadi ada kemungkinan yang namanya korupsi, ada yang kemungkinan yang namanya kolusi dan nepotisme. Jadi 3 hal yang kurang baik ini bisa terjadi. Contohnya apa? Contohnya nanti misalnya menjelang akhir masa pemerintahan Orde Baru ada program mobil nasional. Program mobil nasional ini nanti unik ya. Jadi harusnya program mobil nasional jadi ya harus bisa dikembangkan di Indonesia dan sebagainya, bukan program mobil nasional itu dikirim langsung sudah jadi sampai di Indonesia ditempel merek tertentu waktu itu. Jadi itu yang tidak baik. Karena apa? Mobil nasional yang waktu itu dilaksanakan adalah menghilangkan pajak barang mewah sehingga mobilnya tentu bisa dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Apakah ada riset dan developmentnya di Indonesia? Ya tidak ada. Itu yang nantinya menjadi kritikan masyarakat. Berikutnya banyak lagi sebenarnya contoh-contoh bagaimana penyimpangan kekuasaan itu bisa terjadi kalau terlalu lama. Terusnya dari segi ya politik juga itu dari hal yang simpel ya, dari segala macamnya nantinya bagaimana pemilu, bagaimana wakil rakyat kita di Dewan Perwakilan Rakyat, terusnya juga di DPD dan sebagainya, itu tidak semua adalah wakil yang dipilih oleh rakyat. Itu seharusnya sebaiknya adalah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat. Waktu sebelumnya tidak. Jadi sebagian anggota DPR kita dan anggota DPD kita waktu itu namanya bukan DPD tapi ada utusan daerah dan utusan golongan, itu tidak dipilih secara langsung. Hanya beberapa anggota DPR yang dipilih secara langsung. Pernah ada 400, terusnya ujung-ujungnya sempat sepengetahuan saya itu 425 dan sebagainya yang dipilih secara langsung. Lainnya ya tidak ditunjuk, dan ini yang dianggap membahayakan demokrasi dengan proses penunjukan ini. Terusnya juga misalnya dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi ya kita fokus pada pembangunan swasembada, pangan dan sebagainya.
Harusnya dengan program Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, sampai harapannya kita bisa tinggal landas. Tapi ternyata pembangunan ekonomi ini banyak berbasis pada konglomerasi. Jadi yang dikuatkan, yang sangat kuat itu adalah para konglomerat yang hanya sekian persen dari penduduk Indonesia. Terusnya juga menjelang akhir-akhir juga hutang-hutang yang menumpuk, hutang luar negeri dan tidak digunakan dengan baik untuk pembangunan, bahkan yang ini membuat PR bersama, sehingga pada saat ada krisis moneter di Asia di pertengahan tahun 97 waktu itu, akhirnya ekonomi Indonesia menjadi rentan untuk terpukul. Akhirnya rupiah yang dulunya dinikmati itu $1 sekitar 2.000, 2.200, 2.300, tiba-tiba melonjak sampai 5.000, 6.000, 7.000 dan seterusnya. Jadi itu yang mengagetkan. Ternyata fondasi ekonomi Indonesia yang dibangun selama 30 tahun itu masih rentan terhadap kondisi yang terjadi di luar negara kita waktu itu. Yang dimulai krisis ekonominya sebenarnya bukan di Indonesia, kita semua sudah tahu, tapi nanti berimbas ke Indonesia, dan akhirnya kita harus menandatangani perjanjian peminjaman uang dari International Monetary Fund atau IMF. Jadi itu dua latar belakang singkat saja. Nantinya dalam pertemuan berikutnya saya akan lebih jelaskan lagi, tapi ini sebagai awal diskusi kita di awal tahun 2021. Ada dua hal yang singkat saja, semoga bisa menjadi titik untuk kita belajar bersama. Sejarah tidak pernah berhenti, begitupun kita. Teruslah belajar dan semangat.